Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita belajar di pembelajaran 5 yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam dan apresiasi seni kolase. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia itu sangat berlimpah ya, mulai dari padi, singkong, sayur-sayuran, buah-buahan, semua bisa kita dapatkan di Indonesia dan bisa kita tanam sendiri di Indonesia. Itulah yang maksud dengan sumber daya alam. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita memanfaatkan sumber daya alam tersebut? Nah, di sini ada pemanfaatan sumber daya alam. Jenis tanaman yang berbeda memiliki tempat yang berbeda untuk tumbuh. Jadi, untuk tanaman-tanaman seperti singkong, ubi, perkebunan teh, terus jagung dan lain-lain itu tidak sembarang tumbuh. Mereka bisa tumbuh di daerah-daerah tertentu yang memiliki ciri-ciri tertentu yang bisa membuat mereka subur jika ditanami di situ, di daerah tersebut. Nah, di sini ada tanaman padi dan tanaman teh, dua buah tanaman yang dapat tumbuh di tempat daerahnya masing-masing ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa perhatikan bukunya di halaman 37 tabel 1.10. Sambil Ibu menjelaskan bisa diperhatikan juga bukunya. Yang pertama itu tanaman padi. Tanaman padi dapat tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang tinggi. Kemudian di tanaman teh dapat tumbuh di daerah yang pegunungan yang suhunya baik untuk pertumbuhan sekitar 13 derajat sampai 15 derajat dengan curah hujan tahunan dan tidak kurang dari 2000 mm. Jadi kalau padi itu memang sangat membutuhkan air ya untuk proses pertumbuhannya, maka dari itu dia harus atau dapat tumbuh di tempat yang banyak mengandung air. Berbeda dengan teh yang hanya curah hujannya tahunan, maka tidak kalau di teh itu jarang ada air karena curah hujannya tahunan. Kemudian sinar matahari pada suhu sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi. Suhu yang baik adalah pertumbuhan tanaman padi sekitar 23 derajat Celcius. Nah, pada tanaman teh, sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi. Tanaman teh, suhu yang mencapai 30 derajat atau lebih maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Jadi, dalam pertumbuhan tanaman teh ini dia tidak mendapatkan atau tidak memerlukan matahari untuk proses pertumbuhannya. Malah sebaliknya, jika mataharinya tinggi atau panas sekitar 30 derajat atau lebih, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh itu tersebut. Maka dari itu mengapa dia dapat tumbuh di daerah pegunungan yang dingin, karena dia tidak bisa tumbuh di daerah yang panas. Beda sama padi yang bisa tumbuh di daerah panas karena matahari sangat mempengaruhi dalam pertumbuhannya. Kemudian tempat tinggal yang cocok untuk tanaman padi berkisar 0 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh, pengaruh suhu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman teh sehingga mutu yang dihasilkan bergantung pada tempat teh itu ditanam. Umumnya, aroma teh yang dihasilkan pada daerah tinggi lebih baik daripada di daerah rendah. Perkebunan teh di Indonesia terdapat pada ketinggian sekitar 400 sampai 2000 mm di atas permukaan laut pada ketinggian 400 sampai 800 meter. Kebun teh memerlukan pohon untuk berlindung. Nah, beda sekali ya. Kalau tadi padi bisa hidup di daerah yang panas dan sangat membutuhkan sinar matahari, namun teh sangat tidak membutuhkan matahari untuk proses pertumbuhannya. Malah dia menghindari matahari karena kalau dia terkena matahari atau suhunya terlalu panas, dia tidak akan bisa tumbuh. Maka dari itu dia butuh pohon untuk berlindung. Semakin tinggi atau semakin dingin tempat teh itu ditanam, maka dia akan menghasilkan sebuah teh yang lebih baik daripada di bawahnya. Kemudian tanaman yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah sawah yang memiliki kandungan fraksi pasir, debu, dan lempung. Tanaman
Padi juga memerlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Jadi tanaman padi itu membutuhkan sebuah sawah yang mengandung fraksi pasir, debu dan lempung. Dia butuh pengairan yang baik agar dapat tumbuh. Namun di tanaman teh, tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur, banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau di perbukitan ya. Jelas di sini tampak sekali perbedaan tempat tumbuh tanaman padi dan tanaman teh ya, sangat jauh berbeda. Oke. Kemudian selanjutnya setelah kita mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya alam, tentang tempat tumbuhnya padi dan teh, kita masuk di mengapresiasi seni kolase. Nah, kolase, kalian sudah mempelajari kolase pada tema 1 dan tema 2. Nah, di sini ada contoh gambar kolase dari bahan alam ya. Sepertinya dia menggunakan daun-daun kering untuk membuat sebuah kolase bergambar pohon dan bunga. Manusia banyak memanfaatkan tumbuhan yang terdapat di sekitarnya. Selain bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan, tumbuhan juga dimanfaatkan untuk karya seni seperti karya seni yang pernah kalian buat, yaitu kolase ya. Jadi selain menggunakan biji-bijian atau yang lain, kolase juga bisa digunakan menggunakan tumbuh-tumbuhan seperti ini, daun kering. Seperti daun kering ya yang telah ada di buku kalian, contoh gambarnya. Nah, kemudian kolase, setelah tadi kita mempelajari kolase, ternyata kolase itu tidak hanya bisa menggunakan biji-bijian, tetapi juga bisa menggunakan tumbuhan atau memanfaatkan tumbuhan di sekitar untuk membuat kolase. Contohnya seperti menggunakan daun kering dari tumbuhan untuk membuat sebuah karya seni yang berupa kolase ya, menghasilkan seni yang sangat baik. Oke. Selanjutnya, materi yang selanjutnya di sini kita akan menambah wawasan kita dengan mengenal beras organik. Beras organik ya, masih berhubungan dengan padi. Pertanian organik adalah teknik budidaya pertanian yang mengandalkan bahan alami tanpa bahan-bahan kimia sintesis ya. Tujuan utama pertanian organik adalah menyediakan produk bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen, konsumen, serta baik dan tidak merusak lingkungan. Beras organik merupakan salah satu produk pertanian organik. Beras organik adalah beras yang berasal dari budidaya padi yang secara organik tanpa penggunaan pupuk dan pestisida. Jadi beras organik ini sangat baik banget buat kesehatan tubuh kita ya. Ciri utama budidaya padi organik adalah penggunaan pupuk kimia yang diganti dengan pupuk organik. Pupuk organik digunakan sebagai pupuk dasar berupa kompos ataupun pupuk kandang. Jadi biasanya orang menanam padi itu menggunakan pupuk-pupuk kimia yang dibeli di tempat perpupukan. Tapi kalau kita menggunakan pupuk organik seperti kompos maupun kotoran-kotoran hewan, maka itu lebih baik karena tidak mengandung bahan-bahan kimia ya. Pemberantasan hama dan penyakit padi organik dapat dilakukan secara terpadu antara teknik budidaya, biologis, fisik, atau perangkap dan kimia pestisida. Dengan demikian, beras organik terbebas dari residu pupuk dan pestisida kimia yang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Jadi, kalau juga kita menggunakan beras yang dari pupuk kimia pestisida, maka juga lama-kelamaan akan membahayakan kesehatan kita kalau kita makan berasnya. Kemudian manfaat beras organik yaitu mengurangi masuknya bahan kimia beracun ke dalam tubuh, meningkatkan masukkan nutrisi bermanfaat seperti vitamin, mineral, asam lemak, esensial dan antioksidan, menurunkan resiko kanker, penyakit jantung, alergi serta hiperaktivitas pada anak-anak. Warna beras organik lebih putih dibandingkan dengan beras non organik, serta nasi organik lebih bertahan lama. Jadi di sini jelas sekali ya bahwa keunggulan beras organik itu banyak sekali. Yang pertama itu bisa membuat tubuh kita lebih
mendapatkan nutrisi yang banyak seperti vitamin, mineral, asam lemak, esensial dan antioksidan. Nah, dimana kalau kita mengkonsumsi beras organik juga kita dapat menurunkan resiko penyakit-penyakit seperti kanker, jantung, alergi, dan hiperaktivitas pada anak-anak. Dan warna beras organik juga lebih putih dibanding beras non organik, serta beras organik lebih bertahan lama. Jadi banyak sekali keunggulan dari beras organik yang kita konsumsi ya. Jadi maka dari itu lebih baik kita mengkonsumsi beras organik daripada beras non organik yang sifatnya tidak bertahan lama. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan di pembelajaran 5 ini. Hari ini tidak ada tugas dari Ibu, bisa disimak saja penjelasan dari Ibu di materi pembelajaran 5 ini. Semoga dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.